Ya, selamat siang, Mitra TA TV dan juga Solo Traster dimanapun Anda berada. Saat ini kembali dalam program Figure of the Day. Ya, hari ini spesial, tamu saya adalah satu Pak Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Halo, selamat siang Pak Lutfi. Gimana kabarnya Pak Lutfi? Baik, kami posisi ada di Nusa Kambangan. Oh, siap. Ada di Cilacap, Nusa Kambangan. Oke, yang kedua saya ke Mbak Eva Juliana, beliau anggota Komisi 3 DPR RI. Halo, selamat siang Mbak Eva. Selamat siang, Assalamualaikum. Sama dengan Pak Kapolda juga, saat ini saya juga sedang ada dalam satu kegiatan di Barak Dalmas Polres Sukoharjo yang saat ini dialihfungsikan jadi rumah sehat. Ya. Oke, yang ketiga saya ke Pak Yanafi. Beliau adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Bintan. Sehat selalu, syukur alhamdulillah. Oke. Jadi Pak Yanafi ini adalah pengasuh di Ponpes Al-Mu'ayyad, Pak ya? Iya. Ya, oke. Saya yang pertama ke Pak Kapolda, kita akan dialog soal ini Pak. Bagaimana kita memupuk nasionalisme atau memasuki masa yang baru ini ya, new normal artinya. Oke, Pak Kapolda, ini persiapan dari Polda Jatim sendiri seperti apa nih untuk memasuki di era yang baru ini, Pak Kapolda? Monggo. Terima kasih untuk Pak Widi selaku pengendali kegiatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Eva dan Pak Dian yang telah bergabung. Saya minta duluan karena saya harus ditunggu teman-teman di lapas. Pertama yang kita siapkan adalah operasi kepolisian yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Kita mempunyai dua operasi kegiatan. Yang satu adalah operasi Ketupat Candi. Ketupat Candi itu kita gunakan untuk apa? Untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat kita untuk arus balik dan arus mudik. Arus balik itu kita gunakan adalah cara bertindaknya kita putarkan arus bagi teman-teman kita yang memasuki wilayah Jawa Tengah. Kita punya 13 pintu masuk, kita lakukan penyekatan untuk tidak mudik di wilayah khususnya Jawa Tengah. Kemudian diperlanjutkan lagi 1 minggu berikutnya arus mudik, pulangnya arus balik, itu juga sama. Masyarakat kita protapkan di sekat-sekat pintu masuk, tidak keluar wilayah Polda Jawa Tengah untuk wilayah menuju Jakarta maupun ke tempat lainnya. Itu adalah operasi-operasi kepolisian yang dalam rangka cara bertindaknya adalah untuk tidak menghindari adanya penyebaran COVID di wilayah kita. Kemudian yang kedua, Polda Jawa Tengah juga melakukan kegiatan namanya operasi Amanusa. Amanusa yang kita lakukan adalah operasi yang digunakan dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan ini sudah kita breakdown menjadi cara bertindak di masing-masing Polres. Dari mulai Polda sampai Polsek, kita bentuk satgas-satgas, di antaranya itu Polres Sukoharjo, di belakangnya Bu Eva itu juga sudah 86, sudah tahu tentang pola yang kita lakukan. Di mana di masing-masing satgas itu merupakan cara bertindak yang sama dalam rangka untuk pencegahan COVID dan penyebaran COVID. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyambutan new normal, Polda Jawa Tengah telah membuat beberapa program kegiatan. Jadi program kegiatan yang kita lakukan adalah satgas-satgas yang sifatnya preemptif. Satu, seluruh jajaran dalam rangka mengantisipasi dampak COVID ini, Polres setiap hari Senin dan Selasa, Senin dan Kamis, kita akan buka namanya dapur umum. Di mana dapur umum itu antara TNI Polri ya, itu kita gunakan mereka yang terdampak, kita buka masing-masing dapur umum ini 300 yang bisa kita sebar kepada tempat di seputaran wilayah di mana Polres itu berada. Dan itu kita akan terus-menerus. Yang kedua, di samping dapur umum, setiap hari Selasa dan Jumat, para Kapolres sudah menentukan black spot tertentu untuk melakukan namanya bagi sembako. Dan ini kita gunakan sebagai bentuk namanya social bonding, ikatan sosial antara masyarakat dan TNI dan Polri untuk menciptakan suatu empati building nantinya manakala terjadi adanya kekurangan apapun di wilayah kita.
ini adalah bentuk bantuan kepada program pemerintah juga. Kemudian untuk mengantisipasi normal yang faktual di lapangan, kita memperdomani namanya Kepres nomor 9 yang diperbarui nomor 7 dan nomor 9 2020, bahwa gubernur dan bupati jajaran sebagai kasatgas penanganan gugus tugas, TNI Polri dalam ini Pangdam, Kapolda, kemudian Kapolres jajaran merupakan bagaimana sarana untuk dalam rangka pengamanan. Rekan-rekan sekalian, ulangi, bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu Eva sekalian, dan para pemirsa yang tergabung dalam kegiatan. Gugus tugas yang kita lakukan sudah kita jabarkan, terutama di tempat kita adalah institusi Polri kita, sudah kita lakukan hampir 247 kampung siaga. Jadi Kapolres itu sudah membentuk kampung siaga di masing-masing wilayah kita, ya. Di mana kampung siaga ini targetnya kami semua bulan Juni ini hampir 870 yang akan kita lakukan. Eksekusi terakhir minimal 8.000 akan kita ciptakan kampung siaga. Di mana kampung siaga yang kita lakukan adalah memberdayakan masyarakat untuk kita didik dalam rangka menghadapi kegiatan-kegiatan penanganan COVID. Contoh misalnya, kampung siaga yang kita lakukan, di kampung ini masyarakat kita didik, satu, dia berdiri sendiri, membuat ODP masyarakat yang masuk kampungnya, kemudian menjadwalkan dia, membuat karantina sendiri, kemudian dia menaruh namanya lumbung pangan untuk dia sendiri, masak untuk masyarakatnya sendiri, kemudian menjaga jarak sendiri, membuat namanya masker sendiri, kemudian menyiapkan disinfektan di masing-masing rumahnya sendiri, dan itu secara masif di kampung itu sendiri. Bahkan follow up terakhirnya, kampung itu bisa mendeteksi masyarakat yang masuk wilayah kita untuk dilakukan pemantauan anak dan kampung dari. Nah, ini kita siapkan secara masif untuk didik itu. Di seluruh jajaran Polres, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan ini sebagai langkah awal manakala nanti pemberlakuan new normal di tempat kita. Untuk di jajaran Polda Jawa Tengah, sebagaimana Komandan Gugus kita Pak Gubernur, hanya yang sudah berlaku adalah di Kota Tegal. Indonesia, Polda Jawa Tengah dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah, yang sudah diperlakukan normal adalah Kota Tegal. Kota Tegal sudah diperlakukan. Yang lainnya menyesuaikan, belum ada direktif yang harus kita ikuti. Tetapi Polri sudah siap manakala kita tempat yang mungkin nanti akan kita lakukan pemberlakuan new normal. Contoh misalnya di mall, contoh misalnya di pasar, contoh misalnya di tempat-tempat wisata. Ini sudah kita siapkan personel kita yang dilengkapi dengan masjid dan plat yang tertentu untuk membantu mendisiplinkan masyarakat dalam rangka new normal. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesantren. Ini Pak Dian Nafi mungkin Devinya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Bub bahwa masa pesantren ini para santri sudah mulai masuk di pesantren masing-masing. Jumlah pesantren kita sudah melakukan protap ya, protap. Jadi para kasat intel sudah menginventarisir pesantren mana yang nanti akan masuk jumlah santrinya. Satu, masuk santri yang baru akan menerima jadwal protokol kesehatan. Jadi sudah saya arahkan para pengasuh pondok pesantren di mana berada, kita akan terapkan bersama-sama. Misalnya, dia harus mempunyai manfaat ruang fasilitas kesehatan untuk isolasi santri. Yang kedua, disinfektan mandiri di situ. Santri masuk, dia harus dikarantina oleh pengurusnya selama 14 hari. Kemudian ada menyediakan cuci tangan di setiap ruangan. Kemudian produktivitas social distancing bagi mereka santri yang masuk di suatu tempat tertentu. Selama 14 hari kita lalui kegiatan santri itu, maka sah atau sudah layak santri kita melakukan kegiatan di suatu tempat. Dan ini sudah dilakukan himbauan sehingga tidak ada namanya masyarakat kita atau tokoh kita atau
organisasi pemuda apa yang menolak santri di wilayah pesantren itu berada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan isu bahwa new normal itu digeser menjadi isu ras, agama, dan lain sebagainya. Sudah kita siapkan unit cyber. Jadi di krim kita itu ada unit cyber yang selalu berpatroli di krim itu untuk mengantisipasi itu. Dan ini himbauan kepada masyarakat, kalau menjumpai suatu konten yang nadanya itu kita akan selidiki, perlu bukti permulaan yang cukup, kita lakukan upaya pada kita tangkap mereka, karena itu adalah embrio terjadinya hoax, kita memecah belah tentang kebijakan pemerintah. Kita siap. Demikian untuk Pak Widya, kali nanti ada direktif dan lain sebagainya. Terakhir, kita semua siap, khususnya jajaran kepolisian, untuk melakukan kegiatan pemerintah dalam rangka mendukung new normal yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, sepertinya memang beliau juga tugasnya sangat padat di Cilacap ini, ya Pak Kapolda. Selamat. Saya ke Mbak Eva. Ya, ini kalau dari Komisi 3 lihat. Iya, gimana Pak? Bisa meninggalkan tempat. Oh, siap. Atau terus dikalan biar jam 11 saya bisa meninggalkan, karena semua sudah nunggu saya untuk ke Lapas Nusa Kambangan. Takutnya kita berangkat ke jalan. Ya, mungkin ada dialog kita 5 menit, perjalanan. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau memang hari ini Pak Kapolda memang tugasnya sangat padat, agenda di Cilacap sangat padat. Memang kalau harus saat ini meninggalkan dialog, tidak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Kapolda Jawa Tengah. Mas Vicky, kalau boleh saya minta ke Pak Kapolda mungkin barang beberapa menit Pak, barangkali bisa menemani Pak, menyertai Pak Kedian dan juga saya dalam menyampaikan biar lebih komplit. Tapi nanti kalau memang sudah pada batas waktu yang Pak Kapolda harus meninggalkan, ya kita menghormati. Ya, oke. Saya temenin 5 menit Bu. Oh, siap. Siap. Ya, saya ke Mbak Eva. Kalau untuk Komisi 3 sendiri atau DPR RI sendiri menanggapi tentang kondisi atau menuju ke era yang baru nanti seperti apa Mbak, tentang upaya yang dilakukan pemerintah selama ini? Ya, saya mungkin belum pada penyiapan new normal, Mas Widi. Saya lebih dari awal, dari penanganan COVID kemarin. Saya melihat, saya sebagai wakil rakyat atau anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini, saya memberikan apresiasi tinggi pada Pak Kapolda, juga kepada Polres Jawa Tengah yang melakukan ini dengan sangat baik siang, malam, 24 jam. Polri bersama TNI, khususnya di Jawa Tengah ini, saya memantau langsung atau melihat langsung dan merasakan betul bagaimana susah payah Polri dan TNI dalam penanganan COVID-19 kemarin. Nah, sehingga pada saat ini saya ada di Barak Dalmas Polres Sukoharjo. Ini adalah satu bentuk saya untuk memberikan apresiasi langsung dan menyampaikan pada masyarakat. Inilah salah satu perhatian dan juga bentuk arahan dan instruksi Pak Kapolda kepada Pak Kapolres, khususnya Kapolres Sukoharjo, yang kemudian merelakan fungsi Barak Dalmas ini menjadi rumah sehat. Nah, rumah sehat ini berisi atau dihuni oleh pasien yang positif COVID-19 tanpa gejala. Ini ada 24 pasien yang kemudian alhamdulillah sudah sembuh, 9 pasien atau 8 pasien sudah sembuh dan dipulangkan dengan hormat. Nah, ini satu bentuk sinergitas yang sangat baik dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh Polda di tanah air ini untuk bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan juga seluruh Polres yang ada di tanah air ini, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Sukoharjo. Nah, ini satu bentuk sinergitas yang bagus antara Polri, TNI, dan kemudian Pemda, yang wujudnya bisa salah satunya keuntungan adalah bisa menghemat anggaran pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.
Nah, kalau soal penyiapan new normal seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, jadi Mas Widi dan seluruh pemirsa TATV, saya adalah salah satu anggota DPR RI yang melakukan koordinasi dan komunikasi yang cukup intens dengan Bapak Kapolda di mana daerah pemilihan saya. Jadi dalam hal ini adalah Pak Kapolda Jawa Tengah. Komunikasi kami dan koordinasi kami cukup intens sehingga antara DPR RI, antara wakil rakyat yang memang mempunyai kewajiban untuk menerima aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu bisa saya sampaikan dengan baik kepada Pak Kapolda sehingga bisa diwujudkan dalam kegiatan atau program-program di Polri dan juga yang kerjasama dengan TNI di Jawa Tengah ini. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda yakni bagaimana menyiapkan para santri, menyiapkan pesantren yang memang sudah saatnya untuk menerima santri-santri kembali. Itu adalah salah satu aspirasi yang kami terima dan kemudian kami sampaikan kepada Pak Kapolda dan alhamdulillah itu diwujudkan dengan baik. Koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di pesantren-pesantren di Jawa Tengah ini. Jadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Kapolda. Dan kemudian Kampung Siaga. Kampung Siaga ini memang, mohon maaf Pak Kapolda kalau memang saya salah, saya mohon koreksi. Ini Kampung Siaga ini memang adanya di Jawa Tengah. Dan saya sudah melihat langsung beberapa kampung siaga yang ada di daerah pemilihan saya di Jawa Tengah ini. Solo dan sekitarnya, memang kampung siaga ini menjadi satu hal yang patut saya apresiasi yang sudah disiapkan oleh Pak Kapolda beserta seluruh jajarannya sampai ke tingkat Polres dan Polsek yang dipersiapkan untuk menghadapi new normal atau tatanan kehidupan baru. Juga di beberapa tempat pusat-pusat keramaian, misalnya di mall atau tempat perbelanjaan, toko modern dan pasar-pasar tradisional itu memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi new normal atau tatanan kehidupan baru dengan selalu melakukan protokol kesehatan yang ada di tempat-tempat tersebut. Itu Mas Widi yang bisa saya sampaikan dan saya dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat baik itu yang saya wakili di daerah pemilihan ini Jawa Tengah 5 maupun masyarakat Jawa Tengah secara umumnya, mari kita bersama-sama dengan Polri dan TNI bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat kita wujudkan new normal atau tatanan kehidupan baru ini dengan baik sehingga demi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan kita bersama harus kiranya kita mengedepankan kedisiplinan dan kemudian keikhlasan kita untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa. Terakhir sebelum meninggalkan, terima kasih untuk Bu Eva, kami nitip diri khususnya seluruh jajaran kepolisian Jawa Tengah, mohon dikoreksi kerja kami Bu, dan barangkali ada penambahan yang luar biasa terkait dengan anggaran bla 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 pada saat ini di Jakarta. Atas nama Jawa Tengah dan Pak Kapolri mungkin akan sangat bangga manakala aspirasi ini sampai di saya untuk Ibu. Oleh karena itu bersyukur sekali Bu, kami siap di belakang Ibu karena Ibu adalah komisinya kami. Termasuk Pak Dian, nyuwun sewu, kami terima kasih. Titip pesantren khususnya protapkan dengan COVID-19 karena Bapak adalah tulang punggung terkait dengan nasionalisme tanpa batas. Terima kasih Pak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin. Selamat bertugas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi telah bergabung bersama kami karena beliau agenda cukup padat jadi harus meninggalkan dialog kita hari ini. Oke, saya ke Pak Dianafi. Pak Dianafi, kalau di Ponpes ini kan salah satu lembaga yang juga harus menerapkan new normal ini. Nah, kalau di Al-Mu'ayyid sendiri seperti apa nih Pak persiapannya Pak? Ya, sampai dengan saat ini jajaran pendidikan termasuk di dalamnya pondok-pondok pesantren ya sudah menerima arahan-arahan termasuk dari RMI atau Robitoh Ma'ahid Indonesia, itu himpunan pondok-pondok pesantren yang dikoordinasi oleh Nahdlatul Ulama, juga sudah menerima surat edaran dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
atas masukan dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Pondok Pesantren tentu mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari jajaran Polri, jajaran Forkopimda di tiap-tiap kabupaten, ya, juga karena adanya penugasan tadi dari Kapolda untuk setiap Satintelkam untuk mendata, ya, kegiatan-kegiatan terkait dengan awal tahun ajaran baru di pondok-pondok pesantren. Tentu semua ini harus dikuatkan, didukung oleh Ibu Eva Yuliana selaku legislator kita di Komisi 3 DPR RI. Ya, terima kasih Ibu Eva. Ini masih harus mengawal terus-menerus. Iya, termasuk aspirasi dari Bapak Kapolda tadi itu. Senang sekali pondok-pondok pesantren ya mulai terkondisi untuk menata ehwal pembelajarannya sejak adanya pembatasan, sehingga pengajian-pengajian secara daring, secara online diselenggarakan, dan yang masih tinggal di dalam pondok pesantren juga mengikuti protokol kesehatan sebagaimana seharusnya, menjaga cara menggunakan desinfektan untuk ruangan-ruangan, komplek-kompleknya. Ini malah tabung penyemprot desinfektan dari Eva Yuliana ini malah tertinggal ada di pondok saya. Ya, ada satu ini. Sudah kami ikhlaskan, Pak Yai. Oh gitu, sudah dihibahkan. Jadi kami sekarang ini punya 3, yang satu dari Bu Eva, yang 2 ini swadaya pondok ya untuk penyemprotan disinfektan itu. Ya, senang sekali untuk menyampaikan perubahan-perubahan besar meskipun masih dengan tanda tanya. Ya, karena nanti pembelajaran di pondok pesantren akan mengalami perubahan, termasuk kelas-kelas yang harus lebih sedikit menampung murid-murid. Karantina mandiri tentu itu nanti akan menjadi keniscayaan bagi pondok-pondok pesantren. Ya, kita akan memperhatikan 3 hal ini, Mas Widianto. Nah, ya, dalam kesempatan ini, bahwa dari segi pelajaran biologi, dulu saya mengajar biologi. Iya, Ibu Eva Yuliana ini dulu ada di dalam kelas saya. Ya, dulu ketika kita belajar biologi. Ya, jadi kalau ada epidemiologi, ada pandemi seperti ini, maka harus diperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah aspek manusianya atau aspek human. Aspek manusia itu termasuk di dalamnya aspek pengetahuan, aspek kerentanan, ya, aspek kepatuhan, ya, juga aspek staminanya, nutrisi, gizi, dan seterusnya. Dan syukur alhamdulillah Ibu Eva termasuk yang mendukung pondok pesantren ya, untuk memperoleh ya, sembako yang sangat dibutuhkan oleh para santri dan para guru yang tetap tinggal di pondok. Terus yang kedua adalah aspek lingkungan, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur pondok pesantren. Ini tentu harus mengalami penyesuaian. Tingkat kebersihan, higien, dan seterusnya harus lebih diperhatikan. Dan tentu saja pengaturan-pengaturan kelas dan kamar ini nanti akan membuat ada perubahan di dalam pondok pesantren. Depan-depan harus dibuat lebih berjarak, ya, juga meja-meja untuk belajar para santri. Ini syukur alhamdulillah kalau di Pondok Al-Mu'ayyad Windan ini ada 2 fasilitas WiFi yang bisa dipakai oleh para santri untuk belajar. Kalau di pesantren Al-Mu'ayyad yang di Surakarta lebih banyak lagi fasilitas WiFi yang bisa digunakan untuk belajar secara online. Oke, saya langsung ke Mbak Eva dulu, Jit. Mbak Eva, kalau kita bicara tentang new normal, semua lembaga sudah mempersiapkan diri. Nah, ini kalau kita bicara masyarakatnya, apakah masyarakat sepengamatan Mbak Eva ini sudah siap untuk menuju new normal ini? Ya, siap dan tidak siap itu tidak bisa kita jawab serta-merta hari ini, Mas Widi. Menurut saya, semua dulur-dulur pemirsa dan juga ya kita semua yang ada di lembaga pemerintahan maupun lembaga perwakilan rakyat, kita semua harus bergandengan tangan dalam mewujudkan kesiapan ini. Nah, kalau kita bicara masalah Solo Raya, memang ini menjadi tidak mudah karena Solo Raya ini kan budayanya budaya berkumpul, budayanya budaya silaturahmi, sehingga ini membutuhkan proses untuk kemudian memiliki kesadaran bersama bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini adalah satu kebutuhan primer, satu kebutuhan pokok. Nah, saya yakin tapi dengan kecerdasan
masyarakat sekarang yang sudah meningkat, saya yakin ini tidak akan susah apabila memang seluruh unsur, seluruh elemen masyarakat ini bisa bersatu dan kemudian menjadi satu kata. Seluruh stakeholder juga kemudian bisa guyup mewujudkan new normal ini menjadi kebutuhan atau keniscayaan yang harus kita lakukan. Nah, satu hal lagi Mas Widi, tadi kalau Pak Kiai Dian ini agak melenceng sedikit tapi nyambung juga. Tadi kalau Pak Kiai Dian menyampaikan tentang infrastruktur yang memang harus disiapkan setelah aspek manusianya atau SDM-nya. Nah, infrastruktur tadi Pak Yadian menyebutkan penyemprotan disinfektan. Mungkin pada kesempatan kali ini izin saya menyampaikan kepada seluruh dulur-dulurku pemirsa TA TV dan khususnya pondok pesantren di Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali, kalau memang membutuhkan penyemprotan disinfektan itu bisa menghubungi Polres yang ada di wilayah masing-masing. Kalau ada yang di Sukoharjo, karena pada saat ini saya ada di Polres Sukoharjo, silahkan bisa menghubungi Polres Sukoharjo dengan seizin Pak Kapolres yang ada di belakang saya. Jadi salah satu yang perlu kita perhatikan juga adalah di tengah pandemi ini, di tengah era menuju new normal ini, banyak sekali juga isu-isu hoax yang berkembang di sosial media. Ya, ini untuk masukan dari Komisi 3 sendiri seperti apa ini, Mbak? Kalau nuruti hoax, Mas, itu memang banyak yang terjadi, banyak kemungkinan yang dilakukan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi pada saat kepanikan masyarakat atau kepanikan sosial ini terjadi. Contohnya pada saat pandemi ini kan ya tenang-tenang aja, dalam kondisi yang nyaman-nyaman saja, orang itu ada yang kemudian oknum-oknum yang memanfaatkan dalam konotasi negatif, apalagi pada saat seperti ini. Namun saya yakin dengan ketegasan dari pihak Polri dan juga TNI, juga Pemda setempat, saya yakin isu hoax atau hal-hal yang kemungkinan akan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa diatasi dengan baik. Nah, di Polri sendiri kan mempunyai cybercrime yang kemudian juga cyber ini akan bekerja dengan maksimal, dengan optimal untuk mengatasi hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Widi. Ya. Saya ke Pak Dianafi, selamat bergabung kembali Pak Dianafi. Iya. Ya, ini terkait masih dengan isu hoax nih Pak Dianafi. Iya. Kemarin sempat bertebaran itu di sosial media. Ya, kalau dari Polri tadi juga disampaikan Pak Kapolda, juga Mbak Eva, bahwa Polri juga punya tim cybercrime gitu. Lalu kalau dari pandangan Pak Kiai ini sebagai tokoh agama juga tokoh masyarakat ini, bagaimana ini supaya masyarakatnya juga tidak mudah termakan, si pembuat hoax juga mau insaf gitu loh Pak. Bagaimana ini? Ada selektivitas informasi ya Mas Widi ya. Ada selektivitas informasi, sangat penting buat kita. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 83 itu diatur tentang informasi publik. Dalam situasi keamanan dan kegentingan, informasi publik itu harus diserahkan kepada ulil amri, Mas. Dalam hal ini kalau kita hidup di Indonesia adalah dengan pemerintah, Mas. Ulil amri. Ya, pada masa Nabi dikembalikan kepada Rasul dan ulil amri. Ya, pada masa kita ini sekarang adalah ya, maka informasi publik haruslah diserahkan kepada ulil amri. Bagaimana penyimpulannya kita harus mengetahui. Nah, termasuk informasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 itu masuk ke dalam informasi yang dimaksudkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 83 tadi itu Mas Widi. Maka tidak sembarang orang boleh menyebarkan informasi itu. Maka saya setuju dengan Ibu Eva, ya, ketegasan aparat hukum termasuk di dalamnya hal ini adalah Polri, ya, tentara juga terus-menerus melakukan edukasi untuk semakin selektif di dalam menerima, mencerna, dan membagikan informasi yang ada. Kita tidak boleh ya lengah. Itu Dandim Sukoharjo, ya,
Letkol Chandra Aryadi Prakosa mengingatkan jangan sampai lengah. Beliau mengutip Panglima Besar ya, Jenderal Sudirman, jangan sampai kita lengah, termasuk dalam situasi ya, kejadian luar biasa ya, COVID-19 ini. Begitu Mas Widi. Ya. Oke, saya terakhir untuk himbauan dan juga closing statement dari Mbak Eva terkait kepada masyarakat menuju era new normal ini harus bagaimana ini? Ya, kepada seluruh dulur-dulurku yang ada di Solo Raya, Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali, dan Solo Raya secara umumnya juga Jawa Tengah. Pemirsa TA TV, mari kita bersama-sama mempersiapkan new normal ini dengan mental berhijrah. Ya, ini apa berhijrah? Artinya adalah mari kita membuka lembaran baru, menyiapkan diri kita, tatanan kehidupan baru dengan jiwa yang sehat, raga yang sehat, maka akan menghasilkan sesuatu yang akan jauh lebih baik daripada yang kemarin. Dengan berpositive thinking, positive feeling, dengan husnudon, maka yakinlah semuanya akan lebih baik daripada hari kemarin. Kepada saudara-saudaraku yang tadi saya sebutkan, melakukan tindakan yang kurang bertanggung jawab, menyebarkan hoax dan lain sebagainya, yakinlah bahwa Tuhan Maha Tahu, kita pasti akan menerima apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan hari ini baik, maka ke depan kita akan menerima baik. Dengan sebaliknya pun, kalau kita melakukan hal yang kurang baik, maka ke depan kita pun akan menerima hal yang kurang baik pula. Siapa menabur maka akan menuai. Marilah saudara-saudaraku, dulur-dulurku, kita melakukan yang terbaik, do the best, lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa ini. Baik, terima Demikian, kasih. Mas Didi. Ya, terima kasih Mbak Eva. Juga yang di belakang ada Kapolres Sukoharjo, AKBP. Iya. Terima kasih sudah mendampingi dari awal. Terima kasih Komandan. Ya. Ya, saya terakhir ke Pak Dianafi untuk closing statement dan juga ke masyarakat, Pak Dianafi, monggo. Ya, terima kasih kepada Kapolres Sukoharjo yang telah memperkenankan untuk menjadikan pondok pesantren kami sebagai tempat rapid test ya, menjelang Ramadan kemarin. Bapak AKBP Bambang Yuga Pamungkas, ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin pada Pak Dandim, Bapak Chandra Aryadi Prakosa, Ibu Eva Yuliana, dan juga Mas Widianto. Sebagai penutup, kalimat yang penting menurut hemat saya, yang pertama adalah kita harus siap berubah, beradaptasi dengan kehidupan baru, termasuk yang tidak ada contohnya dari yang dulu, tetapi harus belajar dari kearifan-kearifan para sesepuh kita, para pendahulu kita. Kita cintai negara kita dengan berbuat yang terbaik. Kita pernah mengalami masa-masa yang lebih berat daripada ini dan kita berhasil. Maka kita kokohkan kerukunan di antara kita jaga stamina, berpikir positif seperti anjuran dari Ibu Eva Yuliana, sangat bagus buat kita. Dan TA TV saya dukung untuk terus-menerus menyampaikan informasi yang sehat agar masyarakat yang memperoleh hak mereka, memperoleh informasi yang benar, yang mendidik dan juga menggembirakan. Demikian, terima kasih ya, Mas Widianto dan juga Ibu Eva Yuliana serta bapak-bapak dari Polres Sukoharjo dan dari Kodim Sukoharjo. Semoga kita semua dianugerahi kesehatan, ya, mampu bekerja sama dengan lebih baik. Ya, Mbak Eva ada banyak aspirasi, semoga mudah. Ya. Didukung dan dikuatkan, ya. Ya, syukur alhamdulillah pemirsa TA TV yang berbahagia dan kita semua semoga selalu diberi kebahagiaan, kemakmuran dan kerukunan. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai Haji Dianafi dan juga Mbak Eva Juliana, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga tadi telah bergabung Kapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Ahmad Rizky. Terima kasih, semoga pembicaraan kita hari ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Kita bersama-sama melangkah menuju era new normal. Semoga Mas Didi, saya ada tambahan satu, boleh? Oh siap, monggo, silakan Mbak Eva. Kepada guru saya, Pak Kiai Haji Dianafi, beserta
keluarganya dan seluruh guru-guru saya dan al-asatid, al-masyayikh, Pak Kiai yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya di Seloraya. Saya mohon senantiasa mendoakan kepada kami wakil rakyat dan mendoakan kepada ulil amri pemerintah termasuk dalam hal ini Polri dan TNI agar kami semua bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa ini.